Halo semuanya, pernah dengar tentang paus gak sih? Pasti pernah kan? Tapi kalau aku tanya, paus itu sebenarnya apa? Kalian jawabannya apa nih? Apa? Ikan paus? Eits, salah. Walaupun hidup di laut dan bentuknya mirip ikan, tapi paus sebenarnya adalah mamalia laut. Artinya, paus bernapas menggunakan paru-paru, melahirkan dan dia menyusui anaknya. Nah, karena tidak punya insang, setiap kali menyelam, paus harus menahan nafas. Tapi yang bikin penasaran, gimana ya cara paus bisa menyelam sampai ribuan meter dan bertahan di bawah air begitu lama? Ya kan, penasaran gak sih? Yuk kita cari tahu apa yang terjadi di dalam tubuh paus saat menyelam. Nah, begitu paus mulai menyelam, tubuhnya langsung masuk ke mode hemat energi. Detak jantungnya melambat atau dalam istilah ilmiah disebut bradikardia. Dengan jantung yang berdetak lebih pelan, penggunaan oksigen menjadi lebih efisien sehingga paus bisa bertahan lebih lama di bawah air. Tapi itu belum cukup. Tubuh paus juga mempersempit pembuluh darah pada bagian tubuh seperti kulit dan sirip. Proses ini disebut dengan nama vasokonstriksi perifer. Tujuannya supaya oksigen tidak terbuang ke bagian tubuh yang tidak terlalu dibutuhkan saat penyelaman. Nah, lalu kira-kira kemana aliran darahnya ya? Nah, darah yang kaya oksigen dialihkan ke organ-organ yang paling penting seperti otak dan jantung. Mekanisme ini disebut dengan nama redistribusi aliran darah. Jadi, walaupun paus berada jauh di bawah permukaan, organ vitalnya tetap bekerja dengan baik. Sekarang semuanya pada tahu nggak? Otot paus punya tabungan oksigen. Tabungan ini berasal dari protein bernama mioglobin. Saat oksigen dalam darah mulai berkurang, mioglobin akan melepaskan cadangan oksigen secara perlahan agar otot paus tetap bisa bergerak. Semakin dalam paus menyelam, tekanan air semakin besar. Kalau manusia, kondisi ini bisa sangat berbahaya. Tapi paus punya solusi, tenang aja. Paru-parunya paus dapat mengempis secara terkendali atau dikenal sebagai lung collapse. Adaptasi ini membantu mencegah penumpukan nitrogen berlebih sehingga paus terhindar dari penyakit yang namanya dekompresi. Walaupun oksigen terus menurun, tubuh paus tetap mampu bekerja. Paus memiliki toleransi yang tinggi terhadap hipoksia, yaitu ketika kadar oksigen rendah, serta asidosis, yaitu meningkatnya kadar asam akibat aktivitas otot. Kemampuan ini membuat paus tetap kuat selama penyelaman berlangsung. Bukan cuma soal oksigen nih, suhu laut yang dingin juga menjadi tantangan untuk paus. Untungnya, paus memiliki sistem counter current heat exchange, yaitu mekanisme pertukaran panas pada pembuluh darah yang membantu menjaga suhu tubuh paus agar tetap hangat meskipun berada di perairan yang sangat dingin. Nah, sekarang kita tahu kalau kemampuan paus menyelam bukan karena mereka bisa menahan nafas biasa. Di balik setiap penyelaman, ada 7 adaptasi fisiologis yang bekerja bersamaan, mulai dari memperlambat detak jantung, menghemat oksigen, melindungi paru-paru hingga menjaga suhu tubuh. Jadi, lain kali kalau melihat paus menyelam, ingatlah bahwa yang kita lihat bukan sekedar hewan besar di laut, tetapi salah satu contoh adaptasi paling luar biasa yang pernah diciptakan. Tapi yakin mau ketemu paus pas menyelam? Kalau lihat dari atas sih, pas di permukaan, gak apa-apa. Tapi kalau pas menyelam sih, emang pada mau ya? Nah, sekarang kita semua udah tahu nih tentang paus. Semoga nantinya kalau ditanya, paus itu apa ya? Udah bisa jawab kalau paus itu bukan ikan, tapi mamalia laut. Dan udah bisa menjelasin juga kalau paus itu sebenarnya luar biasa banget. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kamu, aku, dan kita semua. Bye-bye!